kata kerja dalam bahasa Jepang, bisa diingat diagram ini, bisa diingat ada 3 grup ini. Yang paling susah adalah Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi di Nichimoto Family. Dan kali ini kita akan membahas kelompok kata kerja dalam bahasa Jepang dalam buku Minano Nihongo. Jadi, kita sudah bahas di video sebelumnya. Jadi, bentuk kata kerja itu dalam bahasa Jepang itu ada 5 yang dasar ya. Bentuk mas, bentuk te, bentuk ru, bentuk nai, dan bentuk ta. Begitu ya. Masing-masing ada fungsinya sendiri-sendiri. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengubah bentuk kata kerja yang ada. Langsung aja kita bahas. Jadi pada dasarnya ada 3 kelompok, yaitu grup 1, grup 2, dan grup 3. Kita akan lihat kondisi apa saja yang membuat dia menjadi kata kerja kelompok pertama, kedua, ketiga. Yang pertama adalah apakah kata kerjanya itu kata kerja shimas dan kimas. Kimas itu yang artinya datang ya. Kalau misalnya iya, berarti dia langsung adalah grup ketiga. Dan cara mengubah kata kerjanya adalah seperti ini. Shimas, shite, shinai, suru, shita. Kemudian untuk kimas, kimas, kite, konai, kuru, kita. Begitu. Kalau misalnya bukan, maka kita akan melihat apakah di depan huruf di depan kata mas ini adalah berasal dari kolom E. Misalnya tabemas, emas. Kalau misalnya iya, berarti dia adalah grup kedua. Contohnya tadi tabemas itu artinya makan ya. Karena B itu berasal dari kolom E, vokalnya vokal E, berarti dia tergolong ke dalam grup 2. Dan grup 2 ini cara mengubahnya paling gampang. Tabe yang kata kerjanya sama semua, akhirannya saja yang berubah. Tabe mas, tabe te, tabe nai, taberu, tabeta. Jadi sama semua, tabe semua. Begitu. Nah, lanjut. Misalnya kalau dia bukan dari kolom E, maka dia pasti dari kolom I. Ini adalah keunikannya bahasa Jepang. Jadi tidak mungkin ada kata kerja yang di depannya huruf mas ini berasal dari vokal U, O, atau A. Pasti hanya dari I atau E. Jadi kalau misalnya dia dari I, maka ada 2 pilihan. 1, dia masih bisa menjadi grup 2, atau dia menjadi grup 1. Untuk contohnya yang grup 1 adalah nomimas, artinya minum ya. Jadi nomimas. Kemudian menjadi nonde, nomanai, nomu, nonda. Begitu. Jadi cara mengubah kata kerjanya menjadi bentuk yang lain ini berbeda dengan yang grup kedua. Terus bagaimana caranya untuk membedakan yang kolom I mas ini apakah dia grup 1 atau grup 2? Sayang sekali ya, caranya satu-satunya adalah menghafalkan. Begitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh pertama, benkyou shimasu. Ini artinya belajar. Diambil dari bab 4 Minano Nihongo. Apakah benkyou shimasu ini adalah kata kerja dari shimas dan kimas? Jawabannya, ya. Benkyou tambah shimas. Benkyou itu artinya belajar, pelajaran. Shimas itu melakukan kegiatan belajar. Benkyou shimasu. Karena dia adalah bagian dari kata kerja shimas, maka dia langsung terkategorikan dalam grup 3. Mengubahnya ke dalam bentuk yang lain, benkyou shimasu, benkyou shite, benkyou shinai, benkyou suru, benkyou shita. Begitu. Ini cukup mudah. Lanjut contoh kedua, nemas dari bab 4 juga artinya tidur. Apakah nemas ini bentuk kata kerjanya dari shimas dan kimas? Jawabannya tidak. Jadi dia bukan grup 3. Kemudian apakah dia tergolong kolom E mas? Begitu. Ya, jawabannya karena ne itu kan dari vokalnya E. Karena iya berarti dia langsung tergolong grup 2. Dan cara mengubahnya, nemas, nete, nenai, neru, neta. Begitu.
cukup simpel. Contoh ketiga ada hatarakimasu dari bab 4 artinya bekerja. Apakah hatarakimasu itu adalah bagian dari kata kerja shimasu dan kimasu yang artinya datang? Bukan, berarti dia bukan grup 3. Apakah dia termasuk kolom E, mas? Bukan, berarti dia bukan grup 2 yang berasal dari pola kolom E, mas. Berarti dia dari kolom I, mas. Nah, ini satu-satunya cara hanya dengan menghafal. Kali ini dia adalah termasuk grup 1. Dan cara mengubahnya adalah hatarakimasu, hataraite, hatarakanai, hataraku, hataraita. Begitu. Contoh yang keempat ada okimasu dari bab 4 yang artinya bangun. Apakah okimasu berasal dari kata kerja shimasu dan kimasu? Tidak. Berarti dia bukan kelompok 3. Apakah dia kolom E, mas? Bukan juga. Berarti dia bukan kelompok 2 dari pola kolom E, mas. Berarti dia termasuk kolom I, mas. Nah, sekali lagi minasan harus menghafal. Jadi kali ini dia tergolong kelompok 2 dari kolom I, mas. Cara mengubahnya okimasu, okite, okinai, okiru, okita. Begitu. Ya, sekian ya minasang untuk hari ini. Kita belajar tentang kelompok kata kerja bahasa Jepang. Ada 3, grup 1, grup 2, dan grup 3. Masing-masing untuk membentuk bentuk mas, te, nai, ru, dan ta ini berbeda. Saya baca sekali lagi kosakata yang ada di sini untuk kata kerja shimasu yang artinya melakukan dalam arti secara general. Itu dia menjadi shimasu, shite, shinai, suru, suru ya, dan shita. Jadi yang bentuk kamusnya itu diganti dari shi jadi su, begitu. Kemudian untuk kimasu yang artinya datang, kimasu, kite, konai menjadi ko dia. Kemudian kuru jadi ku. Kemudian kita tetap ki, begitu. Kemudian untuk grup 2 contohnya ada tabemasu yang artinya makan. Ini yang paling gampang. Tabe-nya sama semua. Tabemasu, tabete, tabenai, taberu, tabeta. Jadi ini yang paling sederhana. Yang terakhir di grup 1 itu contohnya nomimasu artinya minum, nomimasu, nonde. Jadi mi-nya jadi kemudian t-nya ditambahi petik jadi nonde. Kemudian nomanai menjadi a, nomanai. Kemudian nomu, mi-nya jadi mu. Yang terakhir nonda, sama seperti yang nonde, nonda. Oke, sekian ya minasang untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar tentang kata kerja dalam bahasa Jepang. Aduh, bagaimana ya caranya untuk mengubah jadi bentuk te, bentuk ru, bentuk nai, bentuk ta. Jadi semoga bisa bermanfaat. Bisa diingat diagram ini, bisa diingat ada 3 grup ini. Yang paling susah adalah pada saat dia kolom I dan mas itu apakah dia termasuk grup 1 atau grup 2 itu minasang harus menghafalkan. Sisanya sesuai dengan peraturan ini. Kalau shimasu dan kimasu dia pasti grup 3. Kalau kolom E, mas dia pasti grup 2. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya Nichimoto Family selalu berkembang dan bisa kita semangat untuk belajar bahasa Jepang bersama-sama. Nichimoto, motto, motto. Sayonara. Arigatou gozaimashita.